Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang monopoli usaha dan persaingan tidak sempurna. Saya Inka Nafasa Rizky, NIM 085, dan ada teman saya Quratul Aini, Nini Xiaomi, Faizatul Jannah, Fitriatul Jannah, Nurul Faizah, Muhammad Rizky Irfandi. Pengertian monopoli dan persaingan tidak sehat, di mana monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran suatu barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghampai persaingan usaha. Asas dan tujuan. Pertama, asas. Berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. 2. Tujuan. Terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Kegiatan yang dilarang. Bagian pertama, monopoli pasal 17. Yang pertama, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Bagian kedua, monopoli pasal 18. Yang pertama, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal. Bagian ketiga, penguasaan pasar. Pasal 19 dan pasal 21. Pasal 19, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 21, pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Bagian keempat, pemasok persengkolan pasal 22, 23 dan pasal 24. Pasal 22, pelaku usaha dilarang bersengkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menetapkan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 23, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha persaingannya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 24, pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi
atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha persaingan dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Bagian kelima, posisi dominan pasal 25. Yang pertama, pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagian keenam, jabatan rangkap pasal 26. Yang pertama, seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Bagian ketujuh, pemilikan saham pasal 27. Pelaku usaha dilarang memiliki usaha mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Bagian ke-8, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pasal 28 dan pasal 30. Yang pertama, pasal 28, pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagai yang dimaksud ayat dalam 2. Pasal ini diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 29. Yang pertama, penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. Yang kedua, ketentuan tersebut penetapan nilai aset dan nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang ada oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Penetapan harga. Penetapan harga perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. B. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama. C. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. D. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan. Pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Pemboikotan. Pemboikotan, pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku untuk
pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa. Terus, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang atau jasa. Oligopsoni. Keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan, pasokan, atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produksi yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu pada tempat tertentu. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal-hal yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli. Yang pertama, perjanjian yang dikecualikan. Yang kedua, perbuatan yang dikecualikan. Perjanjian yang dikecualikan dijabarkan menjadi 1. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang. Yang kedua, perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Yang ketiga, perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang dan menghalangi persaingan. Yang keempat, perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan. Yang kelima, perjanjian kerja sama penelitian untuk meningkatkan atau memperbaiki standar hidup masyarakat luas. Selanjutnya, perbuatan yang dikecualikan, perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha. Yang kedua, kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota. Yang ketiga, perbuatan yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, perbuatan yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya. Sanksi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. 1. Ada pasal 48. Dalam pasal 48 yaitu
1. Ada pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25 juta dan setinggi-tingginya 100 juta atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24 dan pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 juta dan setinggi-tingginya 25 juta atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1 juta dan setinggi-tingginya Rp 5 juta atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan. 2. Ada pasal 49, yaitu dalam pasal 49 itu ada pencabutan izin usaha, ada larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang monopoli usaha dan persaingan tidak sempurna. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang bisa ditanyakan di forum grup WhatsApp. Terima kasih.